JJ lihat aku gitu. Bukan aku ya, berarti kalau sebagai guru, JJ lihat saya. Diulang-ulang beberapa kali sampai si siswa itu benar-benar fokus ke kita, baru deh nanti kita kasih pengertian, kasih teguran kalau perlu, lalu kita masuk ke pembelajaran gitu. Shalom! Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Oke, kembali lagi sama podcast PMK FKIP episode kedua. Yeay! Jadi, di podcast kali ini kita mengusung tema How Christian Teach. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh kita sebagai anak FKIP yang notabene-nya deket sama istilah pendidikan, guru, istilah mengajar, dan kita sebagai orang Kristen, kita mau belajar bareng-bareng gimana sih caranya mengajar anak-anak kita nanti seperti Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Oke, bersama aku JJ ditemani dengan dua narasumber yang cantik-cantik ini. Aduh. Gimana nih? Kira kenalan dulu nggak sih enaknya? Oke, bisa kenalan Mbak-mbak. Sebutkan nama, nama panggilan, terus apa ya, jurusan, kesibukan, sama ini kayaknya dulu pelayan PMK juga ya kayaknya nih. Iya, sebutin juga dong. Kayaknya. Dari siapa dulu nih? Yang depan dulu deh, yang depan. Halo, nama aku Kurnia Ningtyas, aku biasa dipanggil Nia. Pertanyaan apa lagi tadi? Jurusan. Oh ya, jurusanku dari Pendidikan IPA angkatan 2019. Dulu aku di kepengurusan PMK itu di M1 2 tahun, lalu yang di tahun terakhir itu di BPH Sekretaris. Gitu. Kesibukannya sekarang ngapain, Kak? Kesibukannya nggak ngapa-ngapain deh. Nggak ngapa-ngapain. Kesibukannya di podcast. Oh iya, nge-podcast sekarang ya. Oke. Kalau ini yang di belakang nih siapa nih? Halo, aku Hana Dayani, aku biasa dipanggil Hana. Aku dari Pendidikan IPA angkatan 2019 juga, sama. Terus dulu di PMK aku M1 kuadrat. M1 pangkat 3, karena aku 3 tahun di M1. Waduh, ini keren anak-anak M1 pasti editingnya keren gak sih nih? Waduh, Amin. Gimana nih pengalamannya pas dulu di M1 nih? Ada hal-hal yang menarik nggak nih? Menarik sekali. Banyak sih yang menarik. Satu bicara Yang menarik. Aku dulu ya kali ya. Kalau aku sih pengalamanku di M1 tuh menurutku keren ya, karena aku di sini tuh belajar banyak, walaupun aku hanya fokusnya ke media, cuman aku juga di tahun terakhir kan aku jadi koor di M1, jadi aku sedikit banyak tahu tentang soteria. Terus kalau di M1 tuh skill yang bisa kita dapat terus kita gunakan buat mengajar tuh ada banyak nih, kayak ini multimedia, terus kayak soteria itu kalau di multimedia kita tuh dapat skill desain yang bisa kita gunain tuh buat ngedesain media pembelajaran, video pembelajaran dan lain-lain. Terus kalau yang soteria kita tuh bisa dapat pengajaran di mana kita tuh harus mengenali karakter siswa. Karena kan kalau soteria kan kita harus jadi konselor gitu kan. Kita mengkonseling orang-orang. Jadi kita harus tahu karakter orang-orang itu. Gitu. Kalau dari Mbak Nia nih? Kalau dari aku M1 2 tahun sama sih ya kayak Ana ya. Karena di tahun pertama soteria, di tahun kedua itu aku dikasih kepercayaan jadi koordinator di M1. Jadi aku harus mengerti multimedia juga. Mau nggak mau harus belajar, tanya-tanya juga ke Hana yang lebih ngerti. Saat ini juga ada Mas Theo, itu jago sekali. Mantap. Keren itu pokoknya. Oke. Itu banyak belajar lah dari multimedia dan soterianya sendiri. Sebagai koor juga belajar untuk memimpin dan mengkoordinasi teman-teman gitu. Itu berguna sih buat besok kita menghadapi murid-murid dan mengajar. Jadi skill-skill yang didapat dari M1 PMK nih
sangat berguna ya buat kedepannya ya, buat kakak nanti pas udah ngajar di kelas gitu ya. Sangat berguna sih. Oke, jadi guys, hari ini kita bakal jawabin pertanyaan dari question box yang udah diupload sama PMK FKIP beberapa minggu yang lalu. Oke. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apa yang menjadi kebutuhan yang harus disiapkan sebagai calon pendidik selain public speaking skill? Nah, apa tuh? Siapa dulu nih? Boleh aku. Oke. Kalau aku kebutuhan yang harus disiapkan sebagai calon pendidik selain public speaking itu kan kita juga harus mengerti materi yang kita ajarkan, metode pembelajaran apa yang harus kita gunakan, terus kayak model pembelajaran apa yang harus kita gunakan. Itu yang hal-hal lain yang selain dari public speaking. Nah, hal-hal lain juga kayak yang aku dapat di M1 tuh kayak desain, kayak Sotaria tadi itu juga berguna buat mengajar gitu. Kalau dari Bania? Kalau dari aku selain public speaking, jawabannya Hana juga sama. Jawabanku aku menambahkan kita juga harus bisa berpikir kritis. Selain kita menyuruh siswa kita untuk berpikir kritis, kita juga sebagai guru tentunya harus berpikir kritis. Lalu kalau untuk pengalaman sebagai pengurus dulu, selain M1 yang desain dan Soteria, dulu juga pernah sebagai pengurus kita sebagai pemimpin KTBK. Namanya KTBK kan ya memimpin teman-teman mempelajari Alkitab ya. Beberapa materi-materi di Alkitab. Nah, di situ berguna sekali untuk aku sebagai calon guru gitu. Oke. Jadi selain public speaking skill, kita juga harus pinter ngedesain ya biar materi kita tuh nggak bosenin di mata anak-anak gitu kan ya. Dan juga kita harus bisa mungkin bahasa kerennya menginfluence teman-teman. Dan itu bisa kita dapetin dari jadi kakak KTBK. Boleh. Oke, untuk lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih Kak tips sabar dalam mengajar, kayak menghadapi siswa yang nakal atau bandel? Nah, gimana nih? Dari Kak Nia dulu mungkin? Oke, kalau dari aku tips sabar yang pasti tarik nafas dulu ya. Tarik nafas, terus tenangin pikiran, jangan kepancing sama si siswa yang nakal itu. Lalu sebelumnya pasti kita juga harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam menghadapi siswa-siswa, mau yang nakal mau yang enggak ya. Lalu ada lagi, kalau tips aku, dulu aku pernah dapat cerita dari bapakku yang sebagai seorang guru. Beliau ini menerapkan hipnoterapi. Jadi ketika siswanya nakal, siswanya nggak fokus dalam kelas atau waktu pembelajaran, itu dihipnot. Jadi misal contohnya JJ yang nakal nih ya. Aku nakal. Iya. Emang. Aduh. Gini, JJ lihat aku gitu. Bukan aku ya, pasti kalau sebagai guru, JJ lihat saya. Diulang-ulang beberapa kali sampai si siswa itu benar-benar fokus ke kita, baru deh nanti kita kasih pengertian, kasih teguran kalau perlu, lalu kita masuk ke pembelajaran gitu. Oh, jadi buat ngadepin siswa atau anak-anak yang nakal nih, berarti kita jangan kepancing dulu kan ya, kita harus tenang dulu, terus kita dapetin nih perhatiannya dengan cara yang manggil tadi ya, kayak bisa diterapkan gitu ya. Oke. Kalau dari ini Mbak Hana? Kalau aku jadi dua deh. Ada dua cara. Kalau aku mengasihi sama rendah hati. Mengasihi tentu kita kan sebagai orang Kristen familiar kan sama kata-kata mengasihi, karena kita juga harus mengasihi sama manusia. Sama murid juga gitu. Senakal-nakalnya murid tuh kita juga harus mengasihi dulu, biar tuh nanti kita biar si muridnya itu kayak, oh ini gurunya nih aku udah nakal loh, tapi kok dia masih mengasihi aku gitu. Terus yang kedua sabar. Siswa yang nakal itu kalau misalkan kita tanggepi atau kita bentak gitu ya, itu mesti dia akan lebih nakal. Sama mungkin kayak yang dibilangnya tadi, pakai hipnoterapi itu juga bisa. Nah kalau dari aku tuh mungkin kayak sabar dulu. Kita ikutin aja maunya anaknya itu mau kemana, terus kita ikutin dulu, kita masuk ke dunia mereka, baru tuh kita bisa meraih hatinya gitu. Oke, jadi kuncinya tuh kita harus sabar dan nggak kepancing sama anak-anak ini ya. Oke, jadi buat teman-teman
Kalian yang kesabarannya setipis tisu tapi tetap masuk FKIP, boleh dicoba. Boleh dicoba tipsnya Boleh. dari kakak ini. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Selain sabar, kita kan harus mengajar dengan efektif. Nah, gimana sih cara mengajar yang efektif menurut kakak-kakak? Dari Mbak Hana dulu deh. Oke, kalau dari aku mengajar dengan efektif itu ada 3 cara kalau aku. Kalau aku tuh yang pertama inovatif, yang kedua itu kreatif, dan yang ketiga itu progresif. Yang pertama inovatif itu kayak kita tuh membuat sesuatu yang baru gitu loh dari yang sudah ada. Jadi misalkan kemarin pembelajarannya gini-gini tok nih. Nah, kita menginovasikan hal baru buat siswa biar nanti siswanya juga nggak jenuh, nggak bosen. Yang kedua kreatif. Kreatif itu hampir sama kayak inovatif, cuman bedanya kalau kreatif tuh lebih ke cara kita bikin media pembelajaran atau bikin apa ya, mungkin pakai model pembelajaran game gitu-gitu. Terus yang ketiga progresif. Jadi selain kita inovatif, selain kita kreatif, kita juga harus progresif atau berprogres gitu. Oh, jadi kita sebagai guru juga harus pinter-pinter nih bikin anak nih nggak boring ya sama pelajaran kita. Terus bikin media pembelajaran yang bikin anak nih tertarik, yang bikin mereka penasaran apa sih ini gitu kan. Tapi tetap dari semua keasikan itu harus ada yang berkembang, harus ada progres lah dari si anak. Kalau menurut Mbak Nia? Gimana? Kalau menurutku menambahkan dari Hana ya. Kalau dari aku sih lebih ke kita harus bisa menguasai kelas, menguasai si anak, memahami siswa kita sendiri. Kalau kita nggak memahami, kita cuma memahami materi aja kan, ya kita berarti cuma menyampaikan materi tok nih. Si anak-anaknya bodo amat lah, kamu nanti mau ngerti apa nggak terserah. Itu yang pertama, kita harus menguasai kelas dan memahami anak. Lalu yang kedua juga memahami materi. Materi apa yang kita akan ajarkan itu harus kita pahami dulu, baru deh kita sampaikan ke si siswa. Oke, jadi kita harus apa ya, mungkin ngerti ya kondisi anaknya kan. Kita tetap bakal ngajar banyak orang ya, mungkin sekelas ada 25 atau 30-an, dan mereka latar belakangnya beda-beda, jadi kita harus ngertiin mereka semua. Juga buat materi yang diajarin ya nggak sembarangan dong, harus kita pelajarin juga. Oke, terus pertanyaan keempat. Mungkin kalau kita pikir guru itu udah pasti jadi panutan dan ngajar buat orang lain. Tapi bisa nggak sih kita jadi guru buat diri kita sendiri? Nah, gimana dari Mbak Nia coba? Kalau dari aku, kita guru kan pasti jadi panutan dan pasti ngajar juga untuk murid-murid kita. Tapi apakah kita bisa jadi panutan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Misalnya nih, kita nyuruh si siswa nggak boleh rambut nggak rapi. Kalau yang cowok nggak boleh gondrong. Kalau yang cewek rambutnya harus dikucir atau harus dicekip gitu ya. Lalu pakaiannya juga harus rapi dan sopan. Nah, kita sebagai guru tuh juga harus mencontohkan itu. Jadi memberi panutan sih, lebih ke memberi panutan. Tapi kalau kita sebagai diri kita sebagai panutan untuk diri sendiri itu kayaknya nggak bisa ya. Masa kita mau mengikuti diri kita sendiri? Panutan kita kan, kalau dari aku panutan tuh ya kita mengikuti Tuhan sih. Manutin Tuhan, lalu kita terapin nih ke siswa-siswa gitu. Sebagai orang Kristen ya, kita tetap orientasinya ke Tuhan, bukan diri kita sendiri. Iya. Oke, kalau dari Mbak Hana? Kalau dari aku sebenarnya sama sih, agak gimana ya, beda gitu loh. Kalau menurutku tuh dalam hal belajar dari pengalaman itu kita bisa bilang kalau kita bisa jadiin diri kita panutan karena kita udah pernah mengalami. Apalagi ada istilah pengalaman adalah guru terbaik. Nah, tapi nggak boleh sepenuhnya kayak gitu, karena tetap orientasi kita harus Tuhan Yesus. Terus kalau yang sisi satunya itu kalau menurutku dalam konteks hal baru tuh kayak kita gimana ya? Kita tuh jangan jadi guru buat diri kita sendiri. Karena apa? Karena nanti jatuhnya kayak ego kita lebih tinggi gitu, ego kita lebih maju daripada pikiran kita, daripada pikiran jernih kita gitu. Oke, jadi tetap yang kalaupun jadi guru buat diri sendiri itu dari pengalamannya, dari yang masa lalu, bukan yang
hal baru terus kita mau lakuin seenaknya sendiri, nggak bisa kayak gitu ya. Betul. Jatuhnya nanti sombong. Oh iya, sombong ya. Oke, Betul. lanjut ke pertanyaan kelima. Ini kayaknya terakhir nih. Gimana cara memberi kasih kita sama seperti kasih Kristus pada muridnya? Gimana nih? Caranya gimana nih? Oh, aku dulu. Kalau aku sih caranya buat memberi kasih kita sama seperti kasih Kristus, ya kita meneladani dulu Tuhan Yesus. Karena kan gini, Tuhan Yesus itu kan mengajar muridnya itu dengan cara mengasihi, belas kasihan, sabar, dan hal-hal yang sempurna itu tuh ada dalam diri Yesus gitu loh, dalam hal mengajar. Nah, gimana cara kita memberi kasih yang sama kayak Tuhan ngasih ke murid-muridnya? Ya kita meneladani dulu sifat Tuhan, kayak yang tadi aku bilang, kita harus mengasihi, kita harus sabar dulu. Ke siswa jangan langsung kayak dibentak kayak gimana itu, kayak jangan dulu. Jadi kita harus pelan-pelan. Terus Tuhan Yesus kan juga mengasihi, mengajar murid itu kayak runtut gitu loh. Nah, kita harus meneladani hal itu juga. Oke, kalau dari Mbak Nia? Kalau dari aku, kalau meneladani Kristus sendiri lebih ke Tuhan Yesus tuh ke murid-muridnya nggak memandang latar belakangnya. Bahkan murid-muridnya pun yang dipilih dia itu bukan dari orang yang terpandang kan. Nah, sama kita sebagai guru juga harus meneladani itu. Mau itu muridnya mau nakal, mau enggak, mau pintar ataupun enggak, mau dia dari latar belakang keluarga yang baik ataupun enggak, ya kan beda-beda ya setiap siswa. Kita harus memperlakukan mereka secara adil, harus sama, nggak boleh dibeda-bedakan gitu. Oke, jadi kita sebagai orang Kristen dan kita sebagai guru nggak sebaiknya kita membeda-bedakan murid ya. Itu buat teman-teman juga. Kalaupun nanti jadi guru, jangan sampai teman-teman beda-bedain murid berdasarkan latar belakang. Juga diingat banyak-banyak sabar. Dan yang paling penting kita meneladani kasih dari Tuhan Yesus, karena kasih itu dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oke. Statement tersebut dari aku juga sebagai penutup dari podcast kita hari ini. Kalau dari Mbak nih, adakah pesan-pesan untuk teman-teman semua? Aku ya. Okay. Sama kayak tadi kalau. Oh iya. Jadi kita langsung sama. Jadi pesannya buat teman-teman semua, kan kita anak FKIP nih. Ketika nanti kalian jadi guru, jadilah guru yang baik sesuai dengan teladan Kristus. Dan aku punya ayat yang menjadi pegangan, itu dalam Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri sesuatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Yeay, amin. That's all guys, thank you buat yang udah nonton sampai sini, and see you on the next podcast. Bye.